itu adalah Ulfa. keren. Iya, jadi nama beliau adalah Ulfa. Kalau mungkin teman-teman yang lain yang udah pada kenal aku sudah tahu kisah hidup seorang Mbabe Teddy, mulai dari seorang pemain dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini nih, karena eh, Ulfa juga baru pertama kali join nih di kalau nggak salah baru pertama ya, apa kedua gitu. Aku lupa juga. Paling kedua ya. Oh, sebelumnya itu di Akademi Pranika. Di Akademi Pranika. Di agenda lain kan? Ada. Bukan. Ya, dan sorry ya kami belum bisa masang virtual background, jadi tampil. So, gimana kabarnya Kak Ulfa? Alhamdulillah lagi sakit sebulan. Hmm? Sakit? Ya, lagi sakit sebulan. Sakit apa? Beresin dong. Sakit ya yang lagi musim sekarang aja, sakit buntu, bukan. Sakit apa? Flu, batuk, pilek, demam. Kadang-kadang asam lambungnya juga naik karena kita posisinya juga lagi yang berada di tempat yang baru kan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang membuat aduh tidak sesuai, akhirnya asam lambungnya naik. Tuh. Itu aja sih, sisanya yang lain sehat. Alhamdulillah. Nah, ya, jadi guys, kami lagi baru semingguan kami pindahan. Belum. Belum. Oh, besok baru. Ya, jadi belum nyampe seminggu kami lagi pindahan, jadi lagi sama-sama kurang fit lah. Cuma karena demi kalian nih, gas aja lah. Suruh ngisi gas demi kalian. Iya, sorry guys, terpental seperti ini tadi. Ya, pada malam hari ini judulnya tuh POV sudut pandang POV. Oh, Bukan, punya suami yang pasrahan. oh ya, POV punya laki yang pasrahan. Ah, emang aku sepasrahan itu. Iya, lebih ke tidak punya tujuan hidup ya saudara-saudara. Sampai saya sendiri bingung, saya kira dulu saya orang yang paling tidak punya tujuan hidup, tapi ternyata dia lebih tidak punya tujuan. Saya lebih bingung lagi. Ini silakan ya teman-teman, kalau misalkan mau langsung open mic nggak apa-apa, langsung di respon nggak apa-apa, aman-aman. Kita malam hari ini kita enjoy aja karena kebetulan ya sharing aja, sharing-sharing lebih ke keluh kisah atau keluhan dari Oh, bukan aja, Mbak. keluhan daripada ini ya, keluhan istri-istri lah kayak gitu. Istri, Istri, istri itu berapa? istri ya istri, tapi kan kamu kan mewakili istri-istri Kan yang istri lain. kan is one, two, Nah, three. iya, Jadi three. kan kamu ini juga sebagai perwakilan lah daripada para istri-istri di Begitu. sebenarnya bukan, Wah, istri-istri. Nah, emang, bukan. emang. Cita-cita hidupnya tertinggi itu adalah istri ya itu. Ini lagi Apa ngapain, Kak? namanya, Main game. bukannya, kalau misalkan boleh klarifikasi, bukan tidak memiliki tujuan hidup, cuman punya, cuman apa ya, lebih belum nampak aja karena kan enakan tuh ketika sudah tercapai langsung, nah ini loh tujuannya gitu loh, biar nggak diganggu orang juga. Dan semua ini masih belum nampak. Mimpinya gimana itu ya? Ya, hidup masih panjang, terus Oh. juga semua kan sudah diatur, jadi Nah, itu selalu bersembunyi dari kata semuanya sudah memang sudah diatur. diatur, semua sudah diatur, ditakdirkan. Kita Gitu. pindah sini udah ditakdir. Tapi ikhtiarnya begitu, Ya Pak, benar, maksudnya. ikhtiar kan tetap ada, pakai kerja, nyari nafkah,
Kan kita melakukan apa yang disuruh Allah. Allah tuh menyuruh kita sebagai laki-laki untuk bekerja, kita kerja, cari nafkah. Alhamdulillah kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Aman, Hari yang mantap. aman Ya, jadi ya kan. selesai. Bahasan selesai kalau sudah Dan ke memang situ. kalau misalkan keluhan seorang istri itu apalagi tuh? Duit, Oke, duit, oke. Terus, duit, terus, duit. eh, jadi kalau misalkan ibaratnya, Mm-mm. ibaratnya eh, seorang anak disuruh matuin siapa kan ibu, ibu, ibu kemudian ayah. Ya, Ini berarti duit, oke, duit, duit duit. baru uang. Ya, Ya, baru Lisa Blackpink kan money, money, cek, cek, cek. ya. Kalau urusan duit emang kenapa urusan duit? Karena em, apa ya? Memang kan selama ini kita selalu seperti dibohongi itu. Dibilang uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi paling nggak tuh sebenarnya uang itu membuat kita ada uang, mau makan apa nih? Nah, tinggal check out sebelah. Gitu. Kalau ada uang, aduh gabut di rumah, keluar ngajak temen nongkrong, minimal mixu, misal. Kayak itu. Jadi memang sepenting itu uang, tapi kita bukan berarti menjadi hamba uang, tapi memang uang dimanapun uang kita kejar. Kalau bisa dia di mana, kalau bisa kita sama uang tuh terdekat ini juga. Gitu. Di mana ada uang, di situ ada kita. Iya, 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 uang, duit, uang, duit. Ya, apalagi di zaman sekarang ya semuanya kayaknya memerlukan uang. Tapi toh mau kita gimana memang ya? Karena berulang kali ya sebenarnya aku bilang, mau kita jungkir balik panas-panasan hujan-hujan nanti terpa badai. Kalau misalnya memang sudah Allah takdirkan segitu kepunyaan kamu ya sudah. Lagian toh yang dinamakan rizki apa yang lewat atau masuk lewat tenggorokan kamu apa yang kamu miliki. Contoh beli baju atau beli gamis. Beli gamis nih, beli gamis untuk kamu. Habis itu nggak taunya berat badan naik, nggak kepake. Maksud Anda? Ya kan contoh, kan beli contoh. Itu berat badan naik, nggak Gak bisa, kepake. perempuan itu Iya. sangat sensitif dengan berat badan, Pak. Lah Tidak kan bisa, dibilangin Pak. contoh. Tidak bisa, Pak, itu, Pak. Contoh berat badan naik, terus nggak muat, nggak kepake. Gamisnya sekarang di mana? Dikasih ke orang. Nah, Dong. dijual aja bukan bukan kepunyaan kamu lagi kan? Iya, tapi kan kalau dijual menghasilkan uang lagi. Kita beli Iya, ngeluarin uang, kita jual dapat uang lagi gitu. Yang penting uang. iya. Tapi kan bukan kepemilikan kamu lagi berarti kan? Ya, Benar. Jadi mau mau kita nggak apa ya kerja keras mau sedemikian rupa kalau misalkan memang rezeki kamu segitu ya udah segitu udah beli gamis mahal-mahal berat badan naik nggak kepake lagi nah, berarti kan bukan jadi rezeki kamu lagi artinya kan? nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa itu. Nggak bisa, nggak bisa. Itu masih ada jawabannya lagi nanti. Apa tuh? Nanti diet, biar bajunya masih kepake lagi. Jadi rezeki aku lagi, dah. Iya selama nggak kamu pakai terus dipinjam oleh orang artinya itu kan bukan rezeki kamu selama Iya, ya kan nih tapi nggak bisa, nggak ini bisa. lagi nih kita keluar oke kita keluar jalan bawa duit 100.000. Oke kita keluar jalan 100.000 kemudian pengen jajan nih dari 100.000 itu pasti berkurang dong. Iyalah. Nah artinya ada sebagian dari 100.000 itu bukan rezeki kita kan punya orang lain kan. Iya, Nah ya betul. sudah ketika kita jalan amit-amitnya ternyata bannya bocor habis itu kita mesti nambal ban artinya ada sebagian duit dari situ mungkin 25.000 30.000 untuk mamang tambal ban. Hmm? Selesai. Ya, sudah tadi ngebayar mamang tambal ban tadi pakai apa? Iya pakai duit kan kita kan cuma sebagai perantara kantor kemudian bos itu kan cuma perantara rezeki aja. Kalau diupayakan dengan Tetangga semaksimal mungkin kan? nih contoh simpel nih. Eh, ini rumah
yang kami tempatin sekarang, yang rumah baru ini benar-benar rumah baru, tapi bukan rumah baru yang kami beli ataupun yang kami ngontrak. Ini rumah kawan yang memang lagi nggak dipakai, mungkin dalam beberapa bulan atau tahun ke depan beliau lagi nggak pakai. Udah nawarin dari bulan Agustus, tapi aku masih belum, kayaknya nanti aja lah pindah ke sini. Karena kebetulan waktu itu ada ya, mau magang ya bener kita kan ditawarin, awalnya kan ditawarin untuk Oh. kita magang, adik aku magang di sini, tapi kayaknya masih kurang kurang berkenan deh, masih jauh gitu kan. Ternyata lambat laun ternyata kayaknya kita mesti pindah, dan alhamdulillah rumah ini akhirnya kami tempatin. Yang bayar tawan, kita tinggal make untuk bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Ini kan merupakan sebagian daripada rezeki, dan teman kita itu perantara. Iya, tapi di otak wanita tidak sesimpel itu, Bapak. Iya, makanya Itu. wanita itu butuh seorang suami. Dan letak pasrahnya itu nggak pasrah-pasrah banget, guys. Enggak. Tetap ada usaha, tetap ada ikhtiar. Kan tugas-tugas kita itu kan berikhtiar. Hasil itu urusan Allah. Nah, ini kan salah satu bentuk ikhtiar kita, baik dengan orang, tidak pernah hitung-hitungan, nggak pelit dan sebagainya. Ikhtiar. Kita mencari info dan sebagainya itu ikhtiar. Nah, itu kan bentuk ikhtiar kamu lah. Yang menikmati sama-sama. Anda itu juga ya. Jadi dalam bentuk ikhtiar. Oke, itu soal duit, soal perekonomian. Lagian guys ya, fun fact-nya, eh kita nih, kaula muda ini fakta ya, fun fact-nya ya, itu menjadi penyumbang terbesar untuk penyakit GERD, penyakit asam lambung. Dan salah satunya yang membuat asam lambung itu bisa muncul atau naik, itu adalah pertama adalah akibat stres. Dan stres yang sekarang banyak dirasakan itu dari faktor ekonomi. Dari mulai faktor ekonomi sulit lah, kerjaan sulit, SPP naik dan sebagainya. Akhirnya timbullah akhirnya stres. Nah, stres ini tadi kalau misalkan kita tahu, kan ketika Allah ketika Allah menciptakan kita, itu kan sudah sepasang antara aku dengan kamu, insya Allah berjodoh dan sebagainya. Begitupun juga dengan kehidupan, antara susah dan mudah, antara dengan stres, artinya dengan kebahagiaan. Jadi ketika kita lagi stres, artinya kita harus mencari kebahagiaan. Ketika kita stres, artinya kita tuh mesti mencari tahu, ini nih kenapa kita tuh stres. Oke, ternyata stresnya karena faktor ekonomi. Loh, ngapain? Salah satu kunci hidup biar hidup tenang, ngapain kita mikirin hal yang jelas-jelas itu udah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan binatang melata aja itu udah ada rizkinya. Iya, untuk hal yang kayak gitu itu ngapa mesti dipikirin secara yang ribet gitu. Itu udah santai aja jalanin, asal selagi tidak melanggar syariat. Iya, Anda bicara seperti itu karena hidup Anda tidak susah. Begitu loh. Karena emang apa yang mau disusahin coba? Ya coba kalau misalnya ada orang yang memang dianya generasi sandwich harus membiayai orang tua misalnya. Adik-adiknya juga misalnya amit-amit ayahnya sudah tidak ada. Terus dia tinggal hanya bersisa ibunya, terus saudaranya ada 5. Tuh, dia anak pertama yang harus membiayai. Itu gimana nggak stres? Itu kan bestinya dia adalah stres. Ya wajar. Iya, makanya tadi kita Dia mesti harus cari, pikir. kita mesti cari tahu nih, kita diciptakan untuk apa? Kerja. Nah, ya sudah kerja. Ya udah, kalau diciptakan kerja udah kerja. Lagian guys, sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita ini juga hanya sebagai perantara kok. Hanya sebagai perantara. Aku yang menafkahi Ulfa itu hanya sebagai perantara rezeki beliau. Aku yang masih sedikit banyaknya ngasih kepada orang tua dan mertua hanya sebagai perantara. Bukan aku yang hebat, tapi memang
Allah yang mentakdirkan aku sebagai perantara untuk keluarga aku. Dan untuk kalian yang generasi tadi? Sandwich. Ya, yang lagi berada di posisi-posisi yang sulit seperti itu, tetap semangat deh teman-teman. Aku yakin kamu pasti bisa melewati itu, karena itu adalah yang Allah takarkan untuk kamu. Dan takaran Allah itu pas, nggak manis, nggak pahit, tapi pas. Di lidah itu enak. Dan berbicara takaran, apalagi kita kan kalau kalau makanan kan beda ya. Kalau beliau kan lebih senang yang nasi dikit gitu kan. Kalau aku kan nggak Dikit. seberapa. Nah, artinya takaran orang kan beda-beda. Beliau suka yang agak asin-asin dikit, kalau aku nggak suka. Karena takaran orang itu beda-beda. Apa, kesukaannya kan beda-beda. Nah, begitu juga dengan Allah memberikan ujian kepada kita, itu beda-beda. Sesuai dengan takarannya masing-masing, itu tuh udah pas banget. Koki aja bisa membuat lidah kita seneng, bahagia, apalagi Allah. Dan itu takarnya udah. Oke, duit tadi udah nih, insya Allah beres nih. Apalagi biasanya keresahan seorang istri pada seorang suami atau ya kamu deh. Kerjaan sih keresahannya itu. Sebagai istri yang bekerja kan, pekerjaannya itu cukup mempengaruhi lah, bukan cukup lagi, udah sangat mempengaruhi sebenarnya. Gimana? Pekerjaan di tempat kerja. Nah, kalau aku kan, tadi saya, sekarang aku ya. Kalau aku kan guru, alhamdulillahnya gitu. Jadi ya di sekolah itu melihat anak-anak, bukan melihat, menghadapi anak-anak yang sudah level up nakalnya seperti sekarang gitu. Itu sudah awalnya mungkin stres, cuma lama-lama sudah oke. Kemudian tuntutan dari sekolah juga kan, namanya sekolah harus menjaga akreditasinya agar tetap baik ya kan di mata orang. Nah, untuk menjaga akreditasi itu kan jelas guru ada yang dibebankan dengan tugas apa seperti itu kan. Ya, terus juga yang namanya seorang istri harus, ya bukan harus juga sih, kayak ngerjain pekerjaan rumah misalnya. Jadi sudah sebagai wanita karir, juga pun sebagai ibu rumah tangga, juga pun aku kan sebagai itu juga sambil jualan juga, sambil jualan basreng, jualan-jualan makanan ringan gitu kan. Jadi sudahlah wanita karir, sudahlah ibu rumah tangga, baru wirausaha juga. Jadi kayak triple kill setiap hari itu. Itu tuh menyumbang kestresan setengah setengah dari seluruh stres ini. Itu. Belum lagi kalau mau jualan, mau mesennya, mau packingnya, mau panjang itu. Belum lagi kalau ada tugas di sekolah kita harus prepare. Kayak besok kan mau supervisi, hari ini harus prepare itu. Ya. Begitulah Pak kira-kira. Apanya nih ya yang begitu? Kesetresannya itu. Oke, terus kenapa? Apanya kenapa? Iya, kalau itu kan apa ya, balik lagi kepada gini loh, yang aku bilang di awal tadi, kunci hidup itu kan nggak usah kakek mikir, Itu. nggak usah kebanyakan mikir. Punya Mas Bim Bim ya? Bukan Mas Dini. Itu nggak usah kakek mikir, nggak usah banyak mikir. Ketika kita, ya tetap mesti ada ini ya, tetap mesti ada planning maksudnya. Yang dimaksud nggak usah kebanyakan mikir. Yang membuat kita stres itu kan masalah. Bener kan? Iya. Yang membuat kita stres itu adalah masalah. Sampai sini setuju ya teman-teman ya? Boleh langsung direspon nggak apa-apa. Yang membuat kita stres itu adalah masalah. Jadi kalau misalkan nggak ada masalah, artinya Tidak stres. nggak harus stres dong. Bener kan? Contoh, kita lagi jalan. Habis itu, aku aja deh. Aku lagi jalan naik motor ya. Tiba-tiba jatuh. Nah, kalau nggak ada yang nolong, jadi masalah dong. Ketawain dulu dong. Iya Kan bener jatuh. kan?
Ya ketika jatuh artinya jadi masalah dong, Hmm. kalau nggak ada yang nolong. Hmm. Tapi ketika ada yang nolong, nggak jadi masalah dong. Masalah dong, kan sakit coy. Ya kan cuma masalah sakit doang, itu bukan bukan masalah Nah, dan motornya nggak kan harus lecet di-stres. ya. Oke, terus Nah, itu buat stres juga. enggak, buat apa bikin stres? Lecet kan tinggal dibaikin lagi, diperbarui lagi. Oke, nah sampai sini berarti setuju ya? Ketika kita stres karena ada masalah. Oke, kalau misalkan nggak ada masalah artinya Nggak stres. oke, contoh ada masalah apa? Contoh, apa di sekolah kah atau apa? Ada lagi ada masalah di sekolah atau Enggak juga, cuman besok mau persiapan mau ujian gitu misalnya. oke, terus yang membuat stres adalah Adalah ya karena mau ujiannya itu kita harus belajarnya dulu, belajarnya lebih all out gitu. oke, karena tidak ada persiapan. Tapi ketika Hmm. kita sudah mempersiapkan, Namanya juga ujian di hadapan orang. oke, takut karena di hadapan orang. Karena kita akan diuji. Dan kita tahu apa yang bakal ditanya. Enggak, Kita tahu yang kejadian besok itu seperti apa. tidak. Terus Ngapain pusing? Itu kan jawaban kakak. Itu kan jawaban kakak. Aku tahu itu. dia sudah terbiasa. Tahu Kita itu. kita nggak tahu besok itu mau Capek. Mas. kita Ini masalah. tapi emang Dia tuh tidak mengerti bahwa jangan pikiran wanita tuh begini, gini, 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 gini. Dia tidak mengerti menurut dia kalau ini sudah itu. makanya itu kalau nggak mau jangan buat masalah. Kalau sudah ada masalah maka selesaiin. Dan lagian yang buat masalah atau yang nyiptain masalah itu kan sebenarnya kan Allah. Karena itu kan berupa ujian. Jadi kalau misalkan Allah yang ngasih kita ujian, jawabannya ada di mana? Allah. Oke, kamu seorang guru. Oke, kamu yang ngasih ujian ke anak. Anak tahu nggak jawabannya apa? Tahu. Hmm? Kalau Dari dia mana? belajar kan tahu dong. Ya, oke. Tapi jawaban yang paling benernya dia tahu nggak? Tidak. Yang paling bener nggak tahu dia. Siapa yang tahu? Kamu sebagai guru kan? Ya udah, sama aja seperti kita ujian sekarang. Kita nggak tahu jawaban yang paling bener. Yang paling bener yang tahu itu cuman oh. Terus buat apa stres? Acara kita tutup, saudara. Buat apa stres? Yang paling tahu Allah. Tinggal kita tanya, ya Allah, besok nih ujian. Pun besok ujian di hadapan dosen, yayasan dan sebagainya. Dan aku nggak tahu besok itu hasilnya seperti apa. Yang bisa aku lakukan sekarang itu cuma belajar. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah belajar. Untuk urusan hasil, kuserahkan kepadamu. Udah tuh. Malam tinggal belajar, habis itu sholat, tidur. Udah besok hadapin dengan linglung. dengan senyuman. Selesai urusan. Iya, ya kan kalau cewek itu kalau besok ada masalah atau apa itu nggak bisa tidur. Tidak semua orang seperti Anda besok ada badai sekalipun tetap tidur. Makanya kan kita mesti memahamin apa kehendak Allah untuk kita. Ya, itu seperti itu. Kita tinggal memahamin aja, kita tinggal yakin aja dengan Allah. Oke, anggap aja clear. Tidak Apa? masuk Belum clear. itu di Oke, saya. kenapa? Tidak Belum clearnya masuk kenapa? itu di saya. Oke. Jangan pikiran saya tidak semudah itu, Ferguson. Iya, kenapa? Ya karena itu jawabannya ada di Allah. Itu benar. Kita manusia yang bertuhan pasti percaya, pasti mengakui itu semuanya sudah diatur sama Allah. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang ada titik terendah, ada titik di mana kita tuh merasa bahwa hopeless. Nah, aku butuh teman. Aku butuh sandaran. Aku butuh tempat bercerita. Itu. Aku butuh tempat atau waktu di mana aku harus istirahat. Itu. Jadi memang itu benar, iya rezeki sudah diatur, tapi sebagai manusia pasti pengen ketika kita ngelihat misalnya, wah itu dia ada apa misalnya ada motor listrik, sebagai manusia, kapan ya beli motor listrik? Nah akhirnya kan kita
mengupayakan, aku nak begawe nemen-nemen ini, biar bisa terbeli motor listrik, misal kayak gitu loh. Benar. Nah, contohnya lagi, misal ketika sedang ya kan kita kan selalu misalnya kayak besok, mau ujian besok, pasti kita tuh berpikir, besok apa ya yang bakal ditanyain sama penilai? Tuh, besok aku bisa nggak ya jawabnya? Besok, cari dikeker-keker dulu apa aja pertanyaan yang bakal ditanyain sama dia. Nah, besok itu gimana ya ekspresi aku ngadepin mereka? Besok aku tegang nggak ya? Besok suara aku keluar nggak ya? Besok aku gemeteran nggak ya? Itu kan ada semua, ada keterbangan lalu lalang di otak wanita. Benar, dan memang itu fitrahnya wanita. Kan ibaratnya apa tuh? Obat nyamuk yang dulu yang dibakar. Tahu nggak yang Oh, bakar? Teman-teman tahu kan ya obat bakar nyamuk yang tidak, dulu kami yang tidak dulu. tahu, kami hidup di kota. Keren, Tidak seperti Anda keren, di desa. keren. Nah, kalau misalkan seperti obat bakar nyamuk, itu kan kalau apa namanya wanita itu kan dari dalam dia keluar. Ini dari yang pikiran inti nih, ini intinya di sini. Dia muter, 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 keluar sampai hal-hal yang nggak penting itu dipikirin. Nah itu memang fitrahnya manusia, wajar. Dan kita laki-laki, kalau misalkan kalian ada yang hadir laki-laki, itu sama seperti yang obat bakar nyamuk, tapi kita dari luar ke dalam. Hanya hal-hal yang nggak penting kita buang. Hal-hal yang nggak penting kita buang, 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 akhirnya sampai kepada inti dari benang merahnya. Oh ternyata ini yang penting loh. Ya sudah yang lainnya dibuang. Tapi ya wajar. Memang memang itu seperti itu fitrahnya seorang laki-laki dan perempuan. Makanya kita dijodohkan antara laki-laki dan perempuan. Nggak mungkin perempuan dengan perempuan berjodoh, nggak bakal ketemu seperti Wat Bakar itu kan, nggak bakal ketemu dari dalam keluar semuanya, lama-lama nggak bakal. Kayak jodohnya adalah laki-laki dan perempuan. Ketika ada yang apa ya istilahnya yang lagi linglung salah satunya, maka satunya menguatkan itu. Jadi ya makanya aku tidak pernah menyalahkan pola pikir dia mau berpikir seperti apa, nggak pernah aku salahkan karena memang itu fitrahnya seorang perempuan. Jadi sudah aku biarkan apa, tapi ketika dia memang sudah tidak kuat ataupun mulai benar-benar bingung, nah baru aku arahkan. Ya seperti tadi itu pengarahannya simple. Pengarahnya seperti tadi itu simple. Iya udah semuanya tuh udah tapi tetap ada step by step. Aku biasakan. Kenapa? Karena gini teman-teman. Dalam rumah tangga ini malah sekalian curhat ya. Di dalam rumah tangga kunci kunci sebenarnya itu kan adalah komunikasi yang pertama. Nah yang kedua adalah aku tuh nggak kepingin ketika kelak uh, aku nggak ada lagi, dia tuh jadinya ketergantungan dengan aku nggak. Nah makanya aku terkadang membiarkan dia dulu mengambil sikap ataupun mengambil respon, mengalir, biarkan dia dulu mengambil responnya seperti apa, sikapnya seperti apa, aku biarkan dulu. Nanti ketika salah baru aku tegur. Karena kalau misalkan dia terus-terusan langsung bertanya kepada aku atau membiasakan diri uh, bertanya tentang pendapat aku, maka yang aku khawatirkan ketika aku sudah nggak ada, nanti dia tidak bisa mandiri. Nah, makanya sejauh ini aku biarkan dulu aku ulur. Nanti kalau misalkan dia sudah mulai agak kendor lah, linglung, nah baru nanti kita lagi seperti itu. Jadi biarin aja, jadi biar biar dia bisa mandiri kelak. Nah, kan sudah aku nggak ada malah jadi curhat. Nah, oke, tadi duit udah. Apa tadi yang kedua? Oh, pekerjaan. Yang kedua itu pekerjaan. Duit udah, pekerjaan udah. Biasanya apa lagi nih? Keresahan-keresahan seorang istri. Atau kalian teman-teman boleh kalau misalkan sudah ada keresahan sebagai perempuan yang ingin diceritakan boleh. Silakan. Mungkin kalau yang ketiga itu lebih ke hidup nyaman. Keren. Ya, walaupun bukan Gen Z, tapi tetaplah ada pengen ini kita aja belum honeymoon. Oh iya. Belum honeymoon. Sebenarnya pengen apa? Udah Ke Jerman. udah
ada yang kalau di Palembang ada jadi belum mungkin ya itu wah maaf nih guys terpental tadi nampak karena tempat baru mesti beli apa namanya iya kayaknya mesti beli provider baru kayaknya nih padahal udah pakai Telkomsel ini guys tadi kita sampai di hidup nyaman. Kenapa dengan hidup nyaman? Iya, karena sebagai wanita kita pengen hidup nyaman ya, nggak juga wanita semua orang juga pengen hidup nyaman gitu. Ya tapi yang namanya hidup tadi itu kan sama dengan yang pekerjaan tadi sama. Kalau lagi sedang ada trouble ya gimana mau hidup nyaman, boro-boro mau hidup nyaman juga enggak gitu. Enak makan juga enggak gitu kalau kita lagi ada trouble. Tapi kalau kita lagi tidak ada trouble, walaupun makan nasi sama ikan asin digoreng sama sambal sekalipun enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Nah itu maksudnya, itu berkenaan juga. Ya, namanya wanita pasti pengen lah hidup sesempurna itu seperti princess-princess Disney. Iya, Iya benar. ya bener kan? Nah itu, begitulah Pak. Ya kenapa? Ya Ya begitulah tapi Pak. udah tahu kali. Ya makanya ya begitu. Nah itu kan sudah tahu bahwa hidup itu memang tidak nyaman. Nah, tapi tetap wanita menginginkan hidup itu yang nyaman. Oke. Kalau itu sebuah keresahan, maka kebahagiaannya ada di dalam satu kunci, yaitu keberkahan daripada Allah. Contoh simple. Mungkin di antara kamu dan teman-teman kamu dengan guru-guru yang lain, mungkin sama-sama ekonomi atau sama-sama PPKN atau sama-sama matematika atau sama-sama biologi dan lain sebagainya.
Walaupun mungkin dalam satu apa tuh, mata pelajaran yang sama, Mhm. tapi kan pasti ada yang merasa nyaman sebagai guru, ada yang enggak, Iya bener kan? iya betul. Ada yang merasa bahagia, ada yang enggak. Iya betul. Oke, ada Saya di yang bagian mananya ayo? ada yang merasa, apa ya, Ini jiwa saya. oke, ada seperti itu, ada yang enggak, bener kan? Iya Nah, betul, saya yang mana ayo? itu letaknya ada di keberkahan Allah tadi. Ketika Allah sudah rid buka kita yang mesti ridho ya, bukan Allah yang ridho. Ketika Allah sudah, memberkahi kita, Allah itu sebenarnya sayang pada semuanya, setiap makhluk tanpa terkecuali, bahkan yang, kafir sekalipun. Cuman yang membedakan itu adalah, rahman Allah tadi, yaitu ada kebaikan yang Allah berikan itu memang kepada orang-orang tertentu, memang orang-orang berkahi, yang memang orang-orang yang apa-apa tuh ingat kepada Allah, yang apapun keadaannya itu ingat kepada Allah, yang tidak luput atau tidak pernah lupa untuk berzikirullah, yang tidak pernah lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang menambahkan selain pada sholat wajibnya ada sholat sunnahnya. Nah, Allah berikan keberkahan di situ, Allah berikan kemudahan bagi hambanya ketika hambanya itu juga ingat kepada Allah. Bahkan di hadits qudsi yang sering kita dengar kan, ketika kita uh, berjalan mendekat kepada Allah, berlari. Ketika kita melangkahkan 10 langkah kepada Allah, Allah melangkah 100 kali kepada kita. Yang seperti itu. Jadi ketika kita mencoba untuk mendekat kepada Allah, Allah tuh lebih lebih effort lagi untuk mendekat lagi kepada Allah tuh lebih lebih memberikan lagi yang kira kita butuhkan, bukan yang kita ingin. Tapi, masih kan di otak wanita ini Nggak apa, masih ada makanya aku tapi. tidak pernah melarang. Bahkan di dalam ketika aku lagi kerja ya, dia mau apa namanya? Ketika aku lagi Sorry. ketika lagi dalam bekerja, dia mau cerita WA, telepon atau apapun itu ya dia terserah memang. Memang itu karakter wanita seperti itu. Jadi nggak pernah aku larang dia mau cerita apapun itu dalam kerja ya terserah. Jadi, tadi kan kalau kita selalu membawa Allah dalam setiap langkah, istilahnya gitu kan. Hmm. Tapi banyak orang yang bukan banyak orang yang mengatakan bahwa kita semua tahu, nanti kayak kita semua tahu bahwa dekat dengan Allah itu berdarah-darah. Itu nggak sih? Contoh, Contoh, semakin tapi nggak juga kayak gitu ya. Tapi nggak juga kayak gitu. Misalnya gini, semakin kita dekat sama Allah, semakin dahsyat lagi ujiannya. Itu kan sudah bukan lagi itu ya, bukan lagi apa ya, semua orang sudah tahu gitu bahwa dekat dengan Allah mungkin terluka, tapi sejujurnya tuh kok kubantah dewe ya. Tapi sejujurnya memang jauh dari Allah itu benar-benar menyiksa. Tapi dekat juga sakit. Tapi jauh juga gak enak. Ah, gimana Pak ya? kamu aja sendiri bingung ya ngomong kayak mana ya. Ibaratnya ketika kita sekolah deh, kamu kan guru nih, sekolah. Pelajaran kelas 11 dengan kelas 12 beda atau sama? Beda. Oke, antara kelas 10 dengan 12 beda atau Beda sama? Oke, dong. kenapa beda? Beda tingkat kesulitannya. Kenapa? Kenapa apanya? Kenapa? Ya kenapa beda tingkat kesulitan itu kenapa? Ya sesuai kalau anak kelas 10 kan mungkin kapasitasnya masih seperti ini, masih belum dikasih yang berhitung. Kalau kelas 11 sudah mulai menghitung pendapatan nasional, pendapatan per kapita, inflasi, senjangan. Nah, itu sudah mulai tentang lebih ke dunia. Kalau yang kelas 10 kan lebih ke cuman kayak ke moneter aja tentang bank Teori. ya, teori tapi tentang kayak masih dalam negeri gitu, bank-bank Indonesia, tentang bank-bank yang ada di Indonesia. Kalau yang kelas 11 dia lebih ke yang universal, itulah tentang ada kerjasama internasional, ekonomi internasional, Nah, dia lebih ke oke. internasional, luas.
Nah, artinya dalam tahapan pembelajaran aja itu kan ada tingkatan. Oh ya begitu ya. Benar kan? Iya begitu ya. Artinya dalam tahapan pembelajaran sekolah ya ada tingkatan. Begitu pula dengan kita ketika ingin mendekat kepada Allah. Sama seperti itu ada tingkatannya. Ketika kita masih berhijrah, nggak mungkin kita langsung dikasih ujian yang berat banget. Nanti ada kita langsung marah kepada Allah. Kita langsung kecewa kepada Allah. Enggak. Allah kasih ujian yang ringan-ringan dulu. Tapi ketika kita semakin yakin kepada Allah, ketika kita semakin menghamba kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, maka ujiannya juga makin semakin berat. Kenapa? Karena kita udah paham. Kita sudah tahu, oh Allah tuh kayaknya seperti ini. Oh, ketika aku hijrah dari yang namanya pacaran, maka aku akan diberikan ujian, uh, yaitu di lingkungan aku banyak yang lawan jenis dan sebagainya. Oh, ternyata ketika aku berhijrah dari yang namanya X-Bank, aku nanti Apa itu? mantan mantan apa? Kok rentenir sih apa namanya? Yang dosanya seperti menggoli ini apa? Yang orang bang. Kreditur. Kreditur. Apa ya? Riba. Wah, lupa. Oh. Nah, kalau misalnya nanti dia berhijrah dari riba, nanti dia bakalan dapat ujian yang hampir menyerupai seperti itu. Ujian itu ada tingkatan-tingkatan juga, Mas. Jadi ketika kita berproses bertahap menjadi lebih baik, maka nanti ujiannya juga lebih berat lagi. Dan itu sekali lagi sesuai dengan takaran yang pas. Takarannya itu udah pas. Sama ketika pertama kali bikin kue, mungkin dulu rasanya masih acak-acakan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang meningkat, rasanya udah enak dan itu terbukti dari teman-teman kantor. Aku kalau misalkan dia buat kue, aku bawa ke kantor, teman-teman bilang ini enak, beneran enak, gak bikin sakit perut, coklatnya dan sebagainya. Tapi masih ada yang kurang, yaitu ketika menghias. Begitu bagus untuk menghias kue. Tapi kan itu kan ada tingkatan, ada proses, ada bertahap menjadi lebih dan lebih lagi. Nah, itu kan ada tingkatan-tingkatan. Jadi bukan berarti ketika kita mencoba lebih dekat kepada Allah kita terluka, itu enggak cuman sudut pandangnya yang dirubah. Karena itu kan kita masih memakai sudut pandang atau pola pikir kita yang lama. Kita menganggap ketika kita semakin mendekat maka semakin terluka. Kenapa? Karena yang kita lihat itu hanya sekedar ujian-ujiannya, tapi kita tidak pernah melihat apa yang sudah kita terima dari Allah. Ya, gitu ya. Jarang untuk orang itu melihat apa yang diterima, tapi kebanyakan orang itu melihat apa yang sudah kita keluarkan. Oh iya betul. Ya betul. Kita cuma sekedar ngitung yang udah keluar itu apa aja, yang udah kita korbankan itu apa aja, tapi kita jarang banget untuk melihat atau menyadari apa yang sudah kita terima selama ini. Jarang banget. Itulah kurang pekanya kita terhadap manusia. Oke, ini jam berapa deh? Ini apa namanya tuh? Kalau misalkan kalian ada pertanyaan boleh deh. Ada keresahan, ingin curhat atau apapun itu boleh. Boleh langsung open mic juga boleh. Mau via chatting juga boleh. Silakan teman-teman. Ya, Allah alam bisawab. Semoga bisa menjawab keresahan salah satu istri di sini. Maksudnya dia kan perwakilan, maksudnya dia perwakilan istri-istri di luar sana gitu loh. Gitu. Iya. Bisa aja ngeles lapang ini. Oh, ada yang nanya tadi Diman. Oh, oke. Coba. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya, kalau kita berdoa tentang jodoh, iya lagi-lagi jodoh. Yang paling baiknya menyebutkan, yang paling baiknya, sorry, yang paling baiknya menyebutkan nama orangnya atau nggak usah Kak. Untuk orangnya kita serahkan sama pilihan Allah. Apa kita nawar ke Allah minta orang yang kita inginkan Kak? Oke. Keren, pertanyaannya keren. Intinya, Kak NS ini uh, bertanya boleh nggak kalau misalkan kita berdoa itu menyebutkan namanya, atau kebanyakan orang bertanya itu boleh nggak kalau misalkan kita berdoa itu spesifik nyebutin kriteria jodoh kita. Iya, memang harus spesifik. Oke, kenapa?
hari ini aja aku salah tidak spesifik doa, malah dapat sakit. Nah tuh, doa itu emang harus spesifik. Iya, kadang ya, ya, ya. Kalau Disebutin aja. iya, itu kalau misalkan baik buruk itu enggak. Kalau misalkan salah benar juga enggak sih, ke NS. Karena kan emang tugas kita untuk berikhtiar. Kita menghamba, kita istilahnya kita tuh berharap. Bahkan ada salah satu salah satu bentuk kecintanya Allah kepada seorang jomblo yang berharap itu tuh ada. Itu dalam Quran surat apa? Jomblo aja dicintai. Iya, jadi Allah itu senang banget terhadap jomblo yang berharap, terhadap singgalilah yang berharap. Allah tuh senang banget. Di dalam Al-Quran ada apa nih? Aku sedikit lupa. Di dalam Quran surat apa aku lupa. Tapi intinya di situ adalah sebuah harapan dan juga doa. Doa seorang jomblo, doa seorang singgalilah, yaitu ya Allah berikanlah aku pasangan dan keturunan aku yang menyejukkan mata. Itu tuh bentuk penghambaan menurut aku, itu bentuk penghambaan terindah seorang jomblo kepada Allah. Kita menghamba, kita berharap kepada Allah dengan harapan yang benar-benar indah banget. Ya Allah berikanlah aku pasangan dan anak keturunan yang indah, yang enak dilihat, yang menyejukkan mata, yang menyejukkan hati. Itu menurut aku itu bentuk penghambaan terindah seorang jomblo itu di situ. Dan itu jadikan doa juga. Jadi kalau kalau spesifik mau menyebutkan nama boleh, nggak ada larangan. Yang disebut juga tahu sebenarnya. Benar, nggak disebut pun nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ya Allah tuh senang kok terhadap kalian yang jomblo-jomblo itu yang berharap pasangan terbaik kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu Allah tuh senang banget kok. Makanya jangan pernah tanya tadi. Iya, karena terpental tadi kan kita keluar dari Zoom, terkeluar. Iya, karena sinyalnya, jadi kita terkeluar dari Zoom, begitu masuk nggak ada lagi pertanyaan. Keluar lagi tuh baru. Wah, kayaknya pertemuan selanjutnya aku benar-benar mesti beli provider baru nih. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin mencurahkan hatinya atau masih memiliki keresahan lain? Tidak. Belum belum kita selesai keresahan saya kalau bercerita dengan Anda. Orang pikiran kemana-mana mah. Solusinya gitu doang. Ya itulah. Nggak masuk. Ya itulah emang tugasnya seorang laki, menyelesaikan masalah si istri. Istri. Maksudnya istri yang awal tadi nggak jelas. Istri. Jelas. Nah, gimana? Ada yang mau menanggapi ke teman-teman? Ya gitu lagi saya namanya kehidupan berumah tangga. Dan pentingnya nanti itulah kalau dari yang aku pelajarin intinya adalah kunci dari hubungan rumah tangga itu ada di komunikasi. Semuanya itu masih di komunikasi. Berarti anak komunikasi bagus sih. Bagus komunikasi. Apa nih? Doanya Rabbana hablana min azwajina wa. Nah, ya, itu doa sekaligus ada dalam Quran surat Allah ya Karim. Aku lupa. Iya, itu doanya ke NS. Itu doanya dan artinya yang tadi aku sebutkan itu adalah
bentuk penghambaan, bentuk Soalnya aku baca dulu. Ya iya. bentar ya guys, kita coba cek. Sampai mana? Ini. Hmm. Boleh. Dan itu adalah bentuk penghambaan terindah dari seorang pencuri. Ada lagi guys yang ingin ditanyakan atau ingin tips trik atau yang lainnya belum ditutup? Tapi dia. Oh iya benar itu. Ya, Beliau kebetulan pakai XL ternyata cukup bagus. Iya kenapa? Ada suara tadi ya. Boleh kalau mau langsung bersuara. Jangan selalu manusianya dicapai terima satu lebih. Oke, bisa. Kalau nggak tinggalin aja nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang ingin ditanyakan dan semoga nggak ada nanya karena semoga jelas ya bahwasannya memang apa namanya segala keresahan kita, segala keluh kesah kita itu ternyata semuanya ada obatnya, semuanya itu ada jawabannya. Cuman terkadang kitanya aja belum sadar atau belum terlalu peka bahwasannya apa namanya itu ketika kita sudah diciptakan ke bumi, artinya sang pencipta ini tahu apa kebutuhan kita, apa yang pas untuk kita, takarannya seperti apa, itu Allah tuh udah tahu banget. Dan tidak mungkin Allah itu membiarkan kita hidup di bumi tanpa tujuan atau arah yang jelas. Tidak mungkin kita ditinggalkan di bumi atau ditaruh di bumi tanpa makanan yang enak-enak, tanpa pekerjaan yang enak-enak. Contoh, ketika kita hadir di dalam sebuah undangan, kita hadir dalam sebuah undangan, contoh undangan mungkin akikahan kah atau nikahan teman. Kita hadir di situ, kita diundang, kita makan dong. Iya dong. Enak kan makanannya? Makanannya enak. Kadang kita juga ada yang bawa pulang. Kadang ada aja ibu-ibu yang bawa pulang untuk anaknya di rumah. Ketika manusia aja undang kita ke hajatannya, kita tuh disuguhkan dengan yang terbaik. Dengan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik. Bahkan ada juga yang memberikan hadiah yang terbaik. Apalagi Allah ketika Allah sudah mengasihi kita, menciptakan kita, maka tidak mungkin Allah itu tidak memberikan kita yang terbaik. Tidak mungkin kita diberikan makanan tuh yang nggak enak. Tidak mungkin kita diberikan tempat tinggal itu yang nggak enak. Yang bikin makanan atau tempat tinggal atau kehidupan kita nggak enak, itu hanya sebuah perbandingan. Maksudnya gimana? Karena kita itu hanya selalu mencoba untuk membandingkan hidup kita, membandingkan kenikmatan kita dengan orang lain. Maka kenikmatan sesungguhnya adalah tidak pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kecuali dalam beribadah. Boleh, silakan. Tapi ketika kenikmatan kehidupan, itu tidak usah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dia sudah memiliki takarannya masing-masing. Dia sudah memiliki kebahagiaannya masing-masing. Toh, kebahagiaan mereka dengan kita itu kan berbeda. Dia bahagianya karena itu, kita bahagianya karena itu. Tidak mungkin Berbeda. kita memberikan. Kenapa karena kurang jelas suaranya Kak?
Jadi seperti itu teman-teman. Semua ini sudah Allah takarkan tuh dengan nikmatnya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing. Ya, jadi kalau misalkan kita mau hidup enak, mau hidup nikmat, maka jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup Orang orang lain. lain. Dan pasrahnya seorang laki tadi, seorang suami tadi itu bukan yang pasrah-pasrah banget, enggak. Tapi memang Kenapa? pasrahnya aku itu berlandaskan kepada apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah janjikan. Ketika Allah menjanjikan itu, maka aku pasrahkan urusanku kepada janji Allah. Karena sesungguhnya janji Allah itu udah yang paling benar, yang Betul. bakalan pasti ditepatin. Maka nggak mungkin Allah tidak menepati janjinya. Maka landasan aku atau sandaran aku itu adalah janji Allah. Maka pasrahnya aku itu adalah pasrahnya hanya kepada janji-janji Allah yang sudah Allah janjikan. Jadi maksud Anda, Mhm. saya itu belum memasrahkan diri ya? Sudah pasrah, cuman karena memang pola pikir kalian itu yang ribet. Sebenarnya kalian itu sudah pasrah kepada janji Allah, cuman karena pola pikir kalian yang ribet atau terkadang kan kita juga perlu di reminder oleh orang lain. Terkadang aku juga perlu di reminder oleh teman aku, guru-guru aku. Semua orang seperti itu, masih perlu terus untuk diingatkan, masih perlu untuk terus dibimbing, diajak ke yang lebih baik lagi. Semuanya itu sebenarnya sudah baik. Kali ini orang-orang baik. Oleh orang-orang baik, aku hanya diberikan, akhirnya cuma orang yang beruntung diberikan kesempatan untuk mereminder kalian. Aku hanya sebagai perantara. Aku hanya sebagai perantara, bukan aku yang hebat, tapi kalian yang hebat. Karena masih bisa strong, masih bisa berpikiran positif sampai sekarang. Jadi kalau misalkan mau pasrah, pasrahlah kepada janji Allah. Apa yang sudah Allah janjikan maka pasrahkan. Mau kita di Padang, mau kita di Sulawesi, kita di Papua, kita di Amerika, India, Tuhan kita tetap satu, yaitu Allah. Maka pasrahkan diri kita itu hanya kepada janji-janji Allah. Yang sudah Allah janjikan maka serahin aja. Iya, sama aja. Ya, sama aja. Dan kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalkan memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 WIB ya. Iya, udah mulai jam 9. Dan sebelum ditutup, ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Atau ingin memberikan kiat-kiat kepada teman-teman? Aja. Sehat-sehat, tulang punggung. Sehat-sehat teman-teman di luar sana ya. Tetap terus berpikiran positif. Kalau misalkan kalian lagi lesu, lemah, langsung aja minta tolong pada temannya untuk menyemangati kalian. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendiri, pasti semuanya perlu hidup untuk berdampingan. Perlu untuk hidup berdampingan. Dan mohon maaf kalau misalkan tadi banyak sekali kendala teknis ya, entah itu dari kami yang terkeluar dari Zoom, masalah teknis lain sebagainya, mohon maaf. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata dan perilaku dari kami kepada teman-teman semua. Terima kasih tim Haik, terima kasih Kak Ulfa, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kalian petik dan terus share kebaikan ini. Ajak teman-teman yang lain juga untuk menghadiri agenda-agenda lainnya di Haik dan juga Akademi Pranikah. Itu aja dari kami, saya Opa Teddy dan beliau Irfan Rufadilah pamit undur diri, mohon maaf untuk salah-salah kata dan lain-lainnya, semoga kalian maafkan. Insya Allah kita ketemu di agenda-agenda lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dan sebelum kita tutup, mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa Dan terima kasih teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran guys. Syukron, Kak.